saya bisa nggak ya daftar juga? Wah, bisa, tapi ini sulit katanya. Yang daftar itu ribuan gitu. Yang daftar ribuan waktu itu memang banyak yang daftar. Yang paling sering ya ke saya itu, Pak, ini keluarga saya meninggal dunia nih. Gimana penguburannya, gimana surat-suratnya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama Aida Channel. Di kesempatan kali ini saya kedatangan tamu yang menurut saya beliau itu sudah sukses. Dan yang saya ketahui beliau ini sangat aktif di organisasi dan sering membawa jemaah haji dan umroh. Yuk kita tanya-tanya kepada beliau, dan sebelum kita ngelanjutin ke bincang-bincang sama beliau, jangan lupa dukung terus channelnya Aida Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan saya bukan cuma ditemenin sama Fafaiz ini, saya juga ditemenin sama ibu-ibu yang mungkin nanti ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu untuk Fafaiz. Ayo kita lanjut nanya-nanya ke beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih, Pak Faiz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya mau nanya-nanya nih, karena saya tertarik ya dengan Bapak ini sering aktif di organisasi, jemaah umroh, sering bawa. Dan Bapak ini bukan cuman sukses di itu ya, ternyata Bapak ini senior YouTuber juga. Kalau boleh tahu nih, Bapak dari tahun berapa ada di Kota Taif ini? Saya memang dari Indonesia, itu tahun 2007 awal ya, berangkat ke Arab Saudi sampai sekarang. Dan memang tujuan pertama yaitu ke Kota Taif. Oh, sampai sekarang nggak ke Mekah, nggak ke Jeddah, tetap di Taif ya? Betul sekali, dari awal saya memang langsung ke Kota Taif. Mungkin hanya di musim haji saja saya sekitar 2 bulan di Kota Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Kenapa sih Bapak Faiz ini kok bisa berangkat ke Saudi Arabia? Ya. Jadi kayaknya sih sama, kalau masalah itu sama. Orang tentu kalau berangkat ke luar negeri untuk bekerja itu alasan semua itu kayaknya mirip ya, karena ingin memperbaiki ekonomi, karena memang suasana di Indonesia kan kita tahu sendiri pekerjaan waktu itu sangat sulit. Dan waktu itu saya masih menggebu-gebunya karena habis lulus kuliah ya, jadi saya berpikir kalau saya tidak bekerja kan malu kan gitu. Akhirnya saya berangkat ke Arab Saudi. Kenapa yang saya pilih Arab Saudi? Sebenarnya sih banyak negara-negara yang lain, tapi setelah saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, karena memang background saya kan di pendidikan agama, saya kuliahnya di STAIN, sehingga saya inginnya itu kalau di Arab Saudi saya bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Jadi ya, sudah ya, selain bekerja saya ingin beribadah gitu. Itu motivasi awal kenapa saya ke Arab Saudi. Mungkin ibu-ibu ini ada yang mau nanya kepada beliau. Oh iya Pak, saya mau nanya. Ibu namanya siapa dan dari mana? Yuni, Mama Bara kalau di sini. Oh, Masya Allah. Bapak itu saya lihat itu sekarang nggak pernah kerja di majikan. Bapak di sini tuh kerjanya apa sih Pak? Jadi sebenarnya saya itu bukan tidak kerja dengan majikan. Saya itu tetap kerja dengan majikan, cuman tidak full ya. Karena memang dari awal saya berangkat ke sini, saya itu di calling visa oleh paman saya, dan beliau sudah perjanjian dengan majikan bahwa saya akan kerja di luar. Dan alhamdulillah sampai saat ini majikan ya kadang-kadang sih nelpon untuk belikan ini atau diantar ke rumah sakit. Itu pun kadang sehari cuma 1 kali, kadang seminggu 1 kali, jadi tidak tetap gitu. Ya alasan pertama kenapa saya tidak sama majikan full, karena saya memang dari awal visanya visa bebas. Kata orang Indonesia visa bebas sih, sebenarnya bukan visa bebas ya, karena ada perjanjian itu tetap seperti visa-visa yang lain, cuman karena sudah ada perjanjian. Dan majikan memang tidak terlalu butuh kepada saya, karena majikan anaknya laki-laki sudah banyak dan bisa membawa mobil sendiri. Jadi sangat tidak dibutuhkan sama majikan ya. Kalau pulang ke Indonesia berapa tahun sekali Pak? Oh ya betul.
Jadi dari 2007 sampai sekarang kan hampir berapa 13 tahun ya. Dan saya itu kadang yang pertama saya 2 tahun, setelah itu 2 tahun karena masih awal-awal. Dan di akhir itu saya agak cepat, kadang setahun sekali. Bahkan yang terakhir-terakhir ini sebelum lockdown saya dalam 1 tahun 3 kali pulang. Masya Allah. Berarti ini bukan cuma di mata saya yang sukses dan benar-benar sukses ini ya. Masya Allah. Kalau sukses sih tergantung orang yang melihat ya. Kan saya yang nilai ini Pak. Ya mungkin ibu-ibu yang lain sebelum saya melanjutkan ini, mungkin ibu-ibu yang lain mau nanya. Mungkin ibu siapa ini? Apa Saya. ini? Oh iya. Siapa Namanya siapa ibu? Saya Ibu Nini. Oh, iya. Saya juga kalau di sini dipanggil Mama Nova. Oh iya, dan ini punya channel juga ya. Ya, Nova Noviana Nova ya. Noviana, ini mamanya Nova Noviana ya. Kok saya mau nanya ini Pak, kok bisa ya Pak ya bawa jemaah haji, umroh, haji juga kutum, kok bisa? Apa harus ada ada daftar gitu ya? ya pendaftaran apa gimana itu Pak? Jadi gini nih, kenapa saya akhirnya kalau di musim haji saya itu kerja di haji itu sebenarnya hikmah dari silaturahmi antara teman. Waktu itu saya memang kerja di Thaif, saya tidak tahu pekerjaan di Mekah karena masih awal-awal kan. Iya. Waktu itu saya silaturahmi ke kota Mekah, ternyata di sana di teman saya itu Iya. sedang mengurus berkas-berkas gitu. Saya nanyain, itu apa sih kok ngurus-ngurus berkas, ijazah dan sebagainya. Saya nanya itu, saya mau daftar jadi petugas haji, kata dia. Masya Allah. Waktu itu dikenalnya sebagai TEMOS ya, tenaga musim haji. Saya bilang, saya bisa nggak ya daftar juga? Wah, bisa, tapi ini sulit katanya. Yang daftar itu ribuan gitu. Yang daftar ribuan, waktu itu memang banyak yang daftar. Ya, awal tahun 2011 ya, itu masih banyak orang daftar untuk jadi petugas itu. Bahkan yang saya ikut sekitar hampir 2000, dan yang mau diambil itu sekitar 500-an. Gak nyampe 500, 450-an waktu itu. Akhirnya saya bilang, boleh dong saya coba, kata saya kan. Akhirnya saya nyoba untuk mendaftar kan dulu tuh ya, teknis urusan haji. Sekarang sudah diganti menjadi kantor urusan haji. Nah, akhirnya saya mendaftar di situ. Saya belajar, benar-benar belajar waktu itu tentang manasik haji, rukun haji, wajib haji, termasuk larangan-larangan dan sebagainya di situ. Dan sebagainya lah di situ tentang manasik haji. Intinya saya pelajari. Akhirnya saya ikut ujian di kantor urusan haji, dan alhamdulillah qadarullah akhirnya saya dinyatakan lulus untuk menjadi petugas haji waktu itu. Sampai sekarang ya Pak, Masya Allah. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya untuk melayani tamu-tamu Allah di sana. Sambil menyelam minum air ya Pak ya. Betul. Jadi kita bekerja dan sambil ikut berhaji juga. Masya Allah. Boleh nanya lagi Pak? Silakan. Emangnya enak Pak kerja hajian itu? Kok yang datang banyak sekali gitu sampai ribuan gitu? Ya jadi gini, memang saat ini dari pemerintah Indonesia itu sangat memperhatikan dari para petugas ya. Ya kenapa rebutan ya kan? Pertama, kita kalau kerja dengan kantor haji itu kan dari pemerintah, kita lebih aman pertama ya. Nomor 2 ya gajinya ya lumayan. Kalau boleh tahu Pak? Saya akan kasih kisarannya ya, karena memang ini nggak sama tiap tahun, tidak sama. Waktu 2011 waktu itu ya, yang sangat banyak orang daftar tuh sekitar 18 ribuan ya. Masya Allah. 18.000 real. Real ya, waktu itu. Dan sekarang sudah ya intinya tetap di atas 10.000 lah, sampai sekarang masih di atas 10.000. Ya. Jadi rata-rata 38 jutaan lebih gitu ya sekitar. Kurang lebih 40? Hah? 40-an? Ya tinggal kalikan aja sih. Iya. Ini dolar mungkin ya Pak ya? Ya sekitar 50 juta ya. Masya seperti itu. Allah. Sebenarnya sih sekitar 50 jutaan karena dipotong pajak aja gitu. Iya. Karena kita kerja sama. Gimana menurut dolar juga Pak kan ya? Ya betul. Iya. Ya intinya sebenarnya sih bukan masalah gajinya ya. Orang berebut-rebut untuk daftar jadi petugas haji itu pertama bukan karena gaji ada sih, peran serta gaji itu ada. Cuman yang enak itu
karena kita bisa resmi melayani tamu-tamu Allah, kita tenang, tidak khawatir Iya. ditangkap polisi karena kita pakai seragam, ada ID Resmi card. ya. Dan yang lebih membahagiakan lagi itu karena kita bisa melayani tamu-tamu Allah. Dan saya mau nanya lagi Pak, Ya. mungkin seperti Bapak petugas hajian itu, mungkin Bapak bisa mewakilkan buat haji badal haji gitu, apa gimana? Iya, Badal haji. Ya. Ya, benar-benar karena saya kan hampir tiap tahun juga ya kan. Dan dari kantor itu sudah ada program untuk jemaah haji yang meninggal dunia. Nah, jadi kan jemaah haji berangkat dari Indonesia itu banyak yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia di mana, di Madinah waktu di Madinah sebelum melaksanakan haji ya. Ada juga yang meninggal di Mekah sebelum melaksanakan hajinya, sehingga petugas haji itu sudah dipilih oleh pihak kantor haji untuk membadalkan itu karena sudah ada kesepakatan bahwa yang meninggal dunia itu secara otomatis akan dibadalkan oleh pihak pemerintah. Jadi saya kadang ditugaskan untuk melakukan itu. Gitu, Masya Allah. Ayo mungkin Ibu mau nanya. Oh iya. Nama saya Ibu Hasanah. Masya Allah. Biasanya dipanggil Mama Umar. Masya Allah. Oh iya Pak, gini ya Pak. Biasanya Bapak kan sering itu di haji sama umroh gitu. Iya. Kok sekarang bisa masuk ke YouTuber gimana? Oh, betul. Ini Kayaknya aktif sekarang Iya. ya. ini pertanyaan bagus. Masya Jadi gini, Allah, sekarang jadi tenar gitu. Gak cuma haji. tenar juga aja. sih. Saya masih pemula juga. Jadi gini, saya tidak ingin ada waktu yang terbuang. Pada waktu saya pemula juga ya, masih sekitar 5 bulan atau 6 bulan ya di YouTube ya. Tapi Masya Allah. Pokoknya saya bikin YouTube itu semenjak lockdown. Oh, iya. Karena sudah ada keputusan dari pemerintah Indonesia tidak ingin memberangkatkan jemaah haji, maka saya berpikir apa ya yang bisa saya lakukan? Kan biasanya saya kan sering bawa jemaah. Betul. Sedangkan pekerjaan di sini di lockdown semua, kita tidak bisa bekerja. Untuk mencari kesibukan itu, saya tertarik untuk bikin YouTube. Di YouTube itu awalnya saya hanya ingin menyampaikan berita-berita tentang perkembangan lockdown yang ada di sini. Itu awalnya. Dan kebetulan saya punya teman namanya Idai dari Taif juga, dia aktif di YouTube. Sebelumnya memang sudah di YouTube beliau. Juga di berita juga. Akhirnya saya tertarik, niat saya ingin berbagi informasi bahwa tanggal sekian nih lockdown dari jam sekian sampai jam sekian, tidak boleh keluar, kalau keluar kena denda dan sebagainya. Info ya nih. Info, awalnya saya di info-info aja gitu. Dan alhamdulillah ternyata setelah saya memberikan info, saya upload di YouTube, itu yang menonton tuh tertarik gitu. Bahkan ada yang sempat viral, yaitu saya mengklarifikasi, katanya di Mekah itu sudah dibuka lockdown, padahal belum. Dan saya sendiri ada di kota Mekah, yang dibuka itu malah di Imarat. Waktu itu saya klarifikasi, dan yang nonton itu 100.000 lebih yang nonton. Berarti benar-benar diterima di masyarakat ya? Iya, maka saya, ini kok kayaknya bagus sih, kata gitu. Dan ternyata memang di YouTube itu menghasilkan, ada bayarannya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah resmi, istilahnya udah dimonetize. Monetize itu sudah jadi partner YouTube. Intinya setiap karya yang saya berikan itu biasanya dapat sponsor dan ada di pendapatannya. Bermanfaat ya. Amin. Ini saya mau nanya Pak. Sekarang kan umroh sudah dibuka Pak. Betul. Kira-kira ada nggak ibadah haji yang sekarang? Mungkin dari sana udah ada bocoran ke Bapak? Betul. Jadi gini, alhamdulillah sahabat-sahabat semua yang menonton video ini, sekali lagi sebenarnya obrolan ini supaya kita itu mengetahui dan bisa memotivasi yang lain, bahwasannya selama kita mau berusaha maka Allah akan memberikan jalan. Mengenai pelaksanaan umroh untuk tahap pertama ini ya, yang dari Indonesia, sebenarnya ini sudah tahap ketiga, karena tahap ke-1, keduanya itu sudah diambil oleh mukimin yang ada di sini untuk lokal ya. Dan untuk yang dari luar negeri ini adalah tahap pertama atau umroh perdana. Alhamdulillah kemarin saya juga sempat meliput, bisa dilihat sahabat-sahabat di YouTube-nya Faiz Slamet ya.
saya sempat meliput bahwa jemaah umroh perdana yang dari Indonesia sudah melaksanakan ibadah umrohnya setelah 3 hari beliau itu dikarantina dan dicek PCR atau dites ulang, dinyatakan negatif sehingga diperbolehkan untuk umroh dan mengambil mikot di mikot Aisyah, Masjid Aisyah atau Tanim. Kemarin saya sudah sempat upload, bisa hadir di situ. Dan mengenai pelaksanaan ibadah haji ini menjadi pertanyaan kita semua, karena kenapa? Memang pemerintah Saudi itu setiap memberikan keputusan selalu melihat perkembangan dari COVID-19 ini. Jadi intinya kita selalu berdoa mudah-mudahan COVID ini cepat selesai, cepat dihapus di dunia ini, sehingga pelaksanaan haji ini bisa dibuka. Karena kenapa? Tidak menutup kemungkinan juga apabila COVID ini semakin banyak, maka pelaksanaan ibadah haji akan ditunda kembali. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu selalu terjadi. Oleh sebab itu sahabat-sahabat yang menonton video ini, saya mohon bantuan doa, mudah-mudahan COVID ini cepat selesai dan pelaksanaan ibadah haji untuk 2021 ini bisa dibuka. Amin. Saya mau nanya lagi nih Pak, di hajian Pak Faiz sebagai apa sih? Apa sebagai pemandu apa? Betul. Apa sebagai pekerja musiman apa gimana? Iya, betul. Jadi intinya gini, di dalam haji itu kita disebutnya, semua disebut sebagai tenaga musim atau temus ya. Di temus itu dibagi-bagi. Ada yang bertugas sebagai transportasi, yang menjaga yang mengatur jalurnya bus, pengangkut jemaah dari pemondokan atau dari hotel ke Masjidil Haram, ada yang ditugas itu. Ada juga yang temus itu ditugas sebagai pengurus catering atau penjaga catering, yaitu yang mengatur makanan yang disalurkan kepada jemaah haji, entah basi atau tidak, atau sesuai dengan perjanjian atau tidak, dan sebagainya. Ada juga yang jadi tim akomodasi atau perumahan atau yang ditugaskan di hotel yang mengatur jemaah untuk masuk ke hotel, dipastikan sudah mendapatkan tempat tidur masing-masing. Dan saya itu kebetulan ditugaskan di bagian perumahan. Di situ ditulis pelayanan umum ya, itu perumahan, yaitu yang bertugas di sektor yang mengatur jemaah untuk masuk ke hotel. Jadi saya yang membagikan kuncinya dan memastikan hotelnya sudah siap ditempati, sudah bersih, fasilitas sudah bagus, dan termasuk keluar dan masuknya jemaah setelah check in check out. Setelah selesai juga misalnya pelaksanaan ibadah haji, jemaah ingin pulang ke Indonesia, kita cek dulu, takut ada yang ketinggalan di hotel dan sebagainya. Jadi mengurus di hotel lah kalau saya gitu. Seru banget ya perbincangan santai ini ya Pak ya, tapi ada ininya ya, motivasinya ya untuk yang di luar sana yang menonton video ini. Terima kasih sekali Bapak Faiz dan Ibu-ibu atas kedatangannya dan juga waktunya, juga ilmunya ya, dan informasinya juga. Ya Pak Faiz, saya mau nanya nih, Bapak Faiz ini kan aktif di organisasi. Kalau saya boleh tahu, organisasi apa Pak? Dan Bapak sebagai apa di organisasi itu? Ya, sebenarnya organisasi ini berkisar tentang BMI ya. Dulu BMI, kalau sekarang PMI, Buruh Migran Indonesia. Dan kami di sini hanya ingin membantu sahabat-sahabat yang mengalami permasalahan, yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, atau sebagai tempat sharing lah. Dan yang terpenting kami itu sebagai penyambung lidah. Karena kenapa? Kita ketahui petugas Indonesia yang ada di KJRI atau KBRI itu kan terbatas. Sedangkan jumlah TKI atau TKW yang ada di Saudi Arabia itu banyak banget gitu. Bahkan misalnya nih contoh, ada masalah di Taif, dia kan nggak tahu mau nelpon siapa ke KJRI, kan belum tahu nomor teleponnya. Jadi banyak yang sharing, dia menanya, Pak, gimana sih cara perpanjangan paspor? Kapan sih ada perpanjangan paspor? Atau Pak, ini saya nggak digaji, saya harus ngelapor ke siapa nih? Akhirnya, atau yang paling sering ya ke saya itu, Pak, ini keluarga saya meninggal dunia nih, gimana penguburannya, gimana surat-suratnya. Jadi saya itu menyambung lidah, saya laporkan ke KJRI. Nanti dari pihak KJRI itu memberikan solusi
Ini yang harus diurus, surat izin dari keluarga dan sebagainya sampai penguburan. Jadi sekitar itu saja sih, kita hanya terjun untuk membantu para saudara-saudara kita PMI atau BMI yang berada di Kota Thaif, karena saya berada di Kota Thaif. Saya di organisasinya itu BMISA, dan kebetulan saya dipercaya untuk menjadi ketua DPC BMISA yang ada di Kota Thaif. Masya Allah, tabarakallah. Wah, Masya Allah ya, seru banget perbincangan santai ini sama Pak Faiz. Beliau bukan cuma dipercaya kerja hajian ya, ternyata beliau juga dipercaya ketua organisasi BMISA yang ada di Kota Thaif ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faiz atas waktunya dan motivasinya untuk kita semua. Ya sebenarnya gini sih, bincang-bincang ini mudah-mudahan bisa menjawab penasaran dari teman-teman ya yang ada di Kota Thaif khususnya. Mungkin dengan melihat video ini bisa terjawab tentang sedikit profil saya gitu. Karena memang kalau untuk di Kota Thaif banyak yang kenal, karena saya sering membantu sahabat-sahabat yang ada masalah, khususnya yang paling sering melihat itu mungkin kalau ada orang yang sedang meninggal ya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, mudah-mudahan dengan melihat video ini sahabat-sahabat bisa termotivasi. Yang terpenting selama kita mau berusaha, maka Allah akan memberikan jalan. Ya, semoga bermanfaat ya. Betul, mudah-mudahan bermanfaat kepada yang lain dan menjawab penasaran dari teman-teman yang ada di Kota Thaif ini. Wah, seru banget ya. Ini nggak kerasa ini ngobrol-ngobrol santai ini kita. Oke teman-teman, cukup sekian dulu bincang-bincang santai sama Pak Faiz Slamet. Kami dari Kota Thaif mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.